Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini, kita akan menentukan matriks kekakuan total ya dengan superposisi ya atau disebut juga dengan metode kekakuan langsung ya. Nah, perhatikan ada suatu elemen spring ya. Nah, kita tentukan untuk matriks kekakuannya ya. Yang mana di sini matriks kekakuan untuk elemen satu yaitu seperti ini ya. Nah, setelah itu kita beri node ya. Beri label yang mana label ini berdasarkan node elemennya ya. Nah, di sini elemen satu itu berada pada node 1 dan 3 sehingga di sini node-nya tuh U1 dan U3. Nah, kenapa U ya? Karena sebelumnya juga saya sudah bahas bahwa struktur spring itu ya dia hanya diberi gaya berdasarkan arah longitudinalnya ya. Jadi kalau misalnya si spring ini berada pada arah X ya, berarti kita hanya bisa memberi gaya maupun menghitung displacement-nya hanya pada arah X-nya saja ya, karena di sini longitudinalnya pada arah X. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi yang kita cari adalah U-nya ya, bukan Y-nya. Kalau misalnya springnya kita rotate ya, ini kita rotate 90 derajat ya, maka yang kita cari Y ya. Jadi Y1, V1, UVW ya kan, UVW. Jadi U untuk X, V untuk Y ya, W untuk Z ya. Oke. Nah, begitupun dengan elemen K2-nya ya, untuk elemen 2 itu seperti ini. Berdasarkan struktur ini ya, untuk elemen 2 itu berada pada node 3 dan 2 sehingga di sini kita labeli sebagai U3 dan U2. Begitupun dengan barisnya ya. Dengan barisnya U3, U2, ini juga U1, U3. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan matriks kekakuan totalnya ya, matriks kekakuan totalnya dengan menggabungkan semua matriks pada elemennya ya. Nah, pertama kita tentukan dulu ya, kita tulis labelnya ya, dikarenakan di struktur ini 1 sampai 3, berarti ini juga sampai 1 sampai 3 ya, barisnya juga 1 sampai 3. Nah, selanjutnya kita isi berdasarkan koordinatnya ya, misal ini itu kolom U1 ya, terus baris U1 itu yang mana ya. Nah, kita cari di sini ya, ini kolom U1, baris U1, K1 berarti di sini ya. K1 kita tulis di sini. Nah, setelah itu kolom U2 baris U1 ya. Kolom U2 baris U1 nggak ada ya. Di sini juga nggak ada kolomnya. Ya, maka di sini 0. Nah, yang lainnya sama ya, yang lainnya sama. Nah, di sini ada. Namun untuk kolom U3 dan baris U3 di sini ada sedikit perbedaan ya, karena setelah kita cari ternyata ada dua data ya, baik dari elemen 1 maupun elemen 2 ya, sehingga ditambahkan ya. Nah, ini ya. U3 kolom U3 baris U3 di sini K1 ya. K1, terus ini kolom U3 baris U3 itu K2 ya. Jadi ini kita tambahkan ya. Oke. Jadi kalau misalnya datanya ada 3 ya tambahkan 3-3 ya. Nah, setelah itu kita tentukan boundary condition atau kondisi batas ya, yang mana boundary condition ini ada dua jenis ya. Yang pertama homogeneous dan yang kedua non homogeneous ya. Jadi untuk homogeneous ini ya, semua boundary condition yang mana displacement-nya itu adalah 0 ya untuk di node-node tertentu ya. Nah, dalam kasus ini di node 1 itu berupa jepit ya, yang mana jepit itu bisa menahan gaya vertikal, horizontal ataupun momen ya, momen, sehingga di sini tidak ada atau tidak terjadi displacement baik dalam arah U ya, Y ataupun momen ya, tidak ada rotasi ya. Nah, berhubung kita mencari displacement dalam arah X ya, berarti U1 ya. Nah, berarti di sini U1-nya sama dengan 0 ya. Oke. Nah, selanjutnya kita kalikan ya. Nah, untuk F1X ya, itu adalah
K1 kali 0, terus 0 kali U2, dan minus K1 kali U3 ya. Nah, saya rasa untuk perkalian ini sudah Anda dapat di SMA ya. Jadi ini kita abaikan dulu untuk sementara. Kita abaikan dulu sementara. Nah, kita fokus ke persamaan 2 dan 3. Nah, ini 0, ini habis ya. Jadi yang tersisa adalah ini ya. Tersisa adalah ini. Oke, nah, jadi kalau kita rubah dalam bentuk matriks itu seperti ini ya, atau apa namanya itu, ini kita tinggal kita hilangkan ya, ini juga sama, hilangkan, jadi yang tersisa adalah ini ya. Oke, nah setelah itu kita bisa mencari U-nya ya dengan menginverskan matriks K-nya ya, lalu dikalikan dengan F. Sebenarnya ini sama aja dengan konsep persamaan biasa ya. Jadi kalau misalnya kita apa namanya tuh menghitung A misalnya, A sama dengan B kali C ya, B kali C, maka untuk mencari B itu sama dengan A per C ya, atau sama dengan A kali C pangkat minus 1 ya. Nah, dalam matriks berpangkat 1 itu kita inverskan berupa inverse. Nah, untuk mencari inverse ini ya, itu bisa kita cari dengan metode determinan atau metode matriks diagonal ya. Saya rasa ini juga sudah dapat di SMA, jadi saya nggak akan ulang ya. Itu manualnya ya. Kalau mau apa namanya tuh menggunakan teknologi itu bisa dengan Microsoft Excel ya, bisa dengan aplikasi tadi Microsoft Excel untuk mencari matriks ataupun untuk perkalian dari matriks ya, itu bisa. Nah, setelah ini kan kita dapat nih apa namanya tuh U2 dan U3-nya, setelah itu bisa kita hitung F1X-nya. Tinggal kita substitusikan ya U3 ke sini ya, ke sini. Maka didapatlah F1X ya. Oke, selanjutnya yang kedua ya untuk boundary condition adalah non homogeneous. Yang mana non homogeneous ini dia boundary conditionnya itu displacement-nya itu non zero ya, atau tidak nol, atau berupa angka selain nol gitu ya. Atau katakanlah di sini U1-nya itu sama delta seperti pada struktur ini. Nah, setelah itu kita tentukan persamaan gayanya, ya ini sama dengan yang sebelumnya ya, namun perbedaannya di sini U1-nya itu berupa delta bukan nol ya. Nah, setelah itu kita uraikan ya. Nah, ini habis ya, ini habis ya. Nah, yang tersisa adalah ini. Nah, untuk ini juga kita bisa abaikan karena di sini ada dua variabel ya, U3 dan F1X. Ya, ini ada ini diketahui ya. Ini diketahui. Tapi di sini ada dua variabel sehingga kita abaikan dulu, jadi kita fokus ke ini ya. Nah, ini hilang ya. Terus ini ada nilai ya, ini sudah ada nilainya, ini juga sudah ada nilainya. Jadi ini bisa kita apa namanya tuh pindah ruas ya, seperti di bawah ini. Ya, jadi K1 deltanya kita pindah ruaskan yang menjadi plus. Nah, setelah itu kita rubah lagi menjadi bentuk matriks. Nah, setelah ini sama dengan proses sebelumnya ya, bahwa untuk mencari U ya kita tinggal menginverskan K ini lalu dikalikan dengan F ya. Nah, setelah dapat U2 dan U3 baru kita bisa mencari nilai F1X atau reaksi ya. Nah, jadi U3-nya tinggal disubstitusi ya, habis itu bisa kita hitung reaksinya. Jadi metode matriks ini ya kita menghitung reaksi dan gaya dalam. Nah, namun dalam contoh ini hanya reaksi dulu ya, reaksi dulu. Nah, untuk di contoh ini ya baru kita selain menghitung reaksi juga kita menghitung gaya dalam. Ya, gaya dalam pada apa namanya tuh setiap elemen spring. Ya, nah ini contohnya seperti ini. Pertama kita tentukan matriks kekakuan elemennya ya, ini K1, ini K2, ini K3. Nah, setelah itu kita menghitung matriks kekakuan globalnya ya. Nah, untuk caranya sama seperti sebelumnya ya, berdasarkan koordinat ya. Nah, setelah itu tentukan persamaan gayanya. Nah, ini ya F sama dengan K dikali U ya. Nah, setelah itu kita masukkan boundary condition-nya yang mana U1 ya dan U2 ini 0 ya karena jepit ya. Karena jepit jadi di sini 0, di sini 0. Jadi ini bisa kita abaikan dulu sementara ya.
Ini kan abaikan dulu sementara, jadi kita fokus ke sini ya. Nah, jadi seperti ini baru kita dapat U3 dan U4-nya. Nah, setelah dapat U3 dan U4 ya, maka untuk mencari reaksi ya F1X dan F2X ya itu kita masukkan ke sini ya. Oke. Sorry, untuk F3 ya itu 0 karena dia nggak ada gaya ya. Nah, untuk F4 itu ada gaya ya sebesar 5.000 ini ya, sebesar 5.000. Oke. Nah, setelah itu untuk mencari reaksi ya, itu kita masukkan semuanya ya. Apa nilai-nilai yang sudah didapat tadi ya. Jadi U4, U3 dan U4 kita masukkan ke sini ya. Untuk U1, U2-nya 0 ya. Lalu kita kalikan terhadap apa matriks global ya, maka didapatlah ini F-nya ya. Oke. Nah, setelah itu kita mencari apa namanya tuh gaya dalam ya, gaya dalam untuk setiap elemen ya. Gaya dalam untuk setiap elemen itu menggunakan rumusnya sama ya, rumus gayanya ya. Kalau misalnya F besar sama dengan K kali U ya. Ini K besar kali U, maka untuk F kecil sama dengan K kecil kali U ya. Untuk U-nya sama ya. Tapi F sama K-nya berbeda ya. Kalau K ini K elemen ya, ini F-nya gaya dalam ya. Nah, seperti ini. Jadi ini U1, U2 ya. U1-nya 0, U2-nya itu sorry 3 ya, U3. Tiganya itu 10 per 11 ya. Jadi kita langsung bisa cari ya K dikalikan dengan U-nya untuk mencari F-nya ya seperti ini. Begitupun dengan elemen-elemen selanjutnya. Nah, ini ya latihan apa namanya itu Anda kerjakan ya. Jadi ini mencari delta ya dan juga apa namanya tuh mencari reaksi ya dan gaya dalam ya. Yang mana di sini dikasih gaya F3 ya, F3-nya tuh U ya, yang mana U itu adalah apa namanya itu nomor urut ya, nomor urut di absennya ya. Jadi misalnya dalam satu kelas 1 sampai misalnya ada dalam satu kelas itu ada 35 mahasiswa berarti U-nya tuh 1 sampai 35 ya, berdasarkan nilai absen Anda masing-masing ya. Nah, untuk K1-nya 0,5 dikalikan dengan U ya, K2 0,3 kali U ya dan sebagainya. Oke. Setelah itu, nah ini tugasnya ya, P-nya juga sama ya, P-nya itu di 0,3 ya. Lalu K-nya untuk semua elemen sama K-nya ya. Oke.